semakin cakap dan semakin dewasa. Kami semakin memahami hati dan perasaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah bagi kami semua. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Sebelum saya menyampaikan kebenaran Tuhan, perkenalkan, nama saya Pendeta Edwin, marga saya Sihaluhu. Jadi Edwin Sihaluhu gitu ya. Istri saya orang Batak juga, namanya Vivi Buru Nabi Tupulu. Cuman casingnya kayak Chinese, matanya sipit. Kalau dia digelodok dipanggil enci-enci gitu ya. Dia nggak suka ternyata. Nah, saudara-saudaraku, anak belum punya. Keguguran sekian tahun yang lalu sampai sekarang belum, nggak jadi masalah. Amin ya. Amin. Saya orang Batak. Biasanya bagi orang Batak itu masalah, tapi setelah kita Batak dalam Tuhan, Batak yang bertobat, itu nggak jadi masalah. Amin ya. Kalau Batak belum bertobat disuruh kawin lagi kan gitu ya. Ya iya, bisa loh. Yang belum bertobat tentunya, yang belum mengasihi Tuhan, tapi kita nggak jadi masalah. Anak-anak saya banyak kan gitu ya. Mahasiswa itu anak-anak saya gitu kan. Oke, mempersembahkan hati kepada Tuhan. Ini renungan kita pagi ini. Mari kita lihat dua bagian firman Tuhan. Pertama dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 23. Mari Bapak Ibu lihat hal kitabnya, saya baca buat kita yang Amsal 4 23 dan nanti Markus 7 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebentar dihafal 5 menit bisa ini. Amsal 4:23 ini hafalan wajib bagi mahasiswa teologi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekarang kita lompat ke Markus 7 ayat 20 sampai 23. Saya baca lagi. Katanya lagi, Tuhan Yesus ini maksudnya, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini, hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudaraku, dua bagian ini menggentarkan saudaraku. Betul ya? Menggentarkan saudara. Pertama-tama sih mau mengatakan gini, tidak ada wilayah netral di muka bumi ini. Yang kedua, hati kita tidak bisa netral. Jangan pernah berpikir ada wilayah netral di muka bumi ini di mana kita bebas dari Tuhan atau bebas dari setan. Tidak ada. Tidak satu inci pun wilayah di muka bumi ini yang bisa terlepas dari kedua pengaruh itu. Kalau nggak di dalam Tuhan, berarti kita di dalam setan. Udah itu aja. Yang kedua, hati kita tidak bisa netral. Hati kita tidak bisa tanpa memilih, tidak bisa saudaraku. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan Tuhan, berarti hati kita dipenuhi dengan setan. Udah itu aja. Dan ini menggentarkan saudaraku. Di dalam Amsal 4:23 dikatakan, hati itu adalah tempat mengalirnya kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, manusia yang tidak bertobat, manusia yang di dalam hatinya tidak ada Tuhan, di dalam hatinya itu timbul segala kejahatan. Dan Markus 7:20 sampai 23 tadi kita semua itu kan, kita borong semuanya kan? Setuju? Kita borong semuanya. Cabul itu bukan sekedar berzina, bukan sekedar berzina. Tuhan Yesus katakan melototin cewek yang pakai bikini pun, atau ibu-ibu. Sekarang kan bukan cuma cowok gitu ya, cewek-cewek pun, ibu-ibu pun genit juga kan gitu ya. Bukan sekarang, dari dulu juga iya. Istri Potifar dilihatnya Yusuf masih muda gitu, nepsong dia ya kan.
Jadi dari dulu genit-genit itu sudah ada, bukan cewek bukan cowok, dua-duanya sama saja gitu ya. Bahkan yang lebih ngeri sekarang, cewek sama cewek bisa nafsu, cowok sama cowok bisa nafsu, ngeri. Jadi kalau sekarang jajalan gitu ya, lihat dua pria muda-muda ganteng-ganteng itu, gemetar juga ngelihatnya sekarang. Saya terhenyak saudaraku melihat dua bagian ini. Mengerikan gitu. Jadi kalau nggak hati kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, berarti hati kita sedang dikuasai iblis. Dan kalau hati kita dikuasai iblis, lihat itu begitu banyaknya dosa itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi saudara-saudaraku, perbuatan ekspresi jahat kita, kelakuan nakal kita, perkataan nakal kurang menyenangkan kita, atau sikap-sikap buruk kita, ternyata itu tidak terjadi dengan mendadak. Nggak ada orang mencuri karena mendadak, nggak ada. Karena memang dia di hatinya itu kejahatan itu bersarang. Saudara-saudaraku, kalau kita makin dekat Tuhan, makin gentar dengan kesucian Tuhan, maka untuk berbuat jahat pun kita makin tidak berani loh. Kalau ada yang bilang amin, berarti Bapak Ibu udah berjalan, udah merasakan pergumulan itu. Tapi kalau bilang belum, masih bengong dengerin omongan saya ini, jangankan ada kesempatan, nggak ada kesempatan, mau dibikin kesempatan buat jahat coba. Jangankan ada kesempatan, nggak ada kesempatan buat jahat pun dia mau jahat juga. Tapi kalau kita udah mau bertumbuh di hadapan Tuhan, kita makin gak berani, saudaraku. Sebuah cerita ya, teman, ada cerita seorang teman menceritakan temannya, jadi bukan teman saya gitu ya, walaupun saya kenal juga ya teman yang diceritakannya itu. Pada suatu hari dia pergi ke mesin ATM, dia masukkan kartu ATM-nya, pendeta juga. Biasa kan pendeta sebelum ngambil duit cek saldo dulu kan gitu ya. Tapi pendeta muda-muda Pak ya. Dia nggak berani dia ngambil duit, cek saldo dulu, dia diyakinkannya dulu dirinya kan gitu, ada nggak isinya kan gitu ya. Dimasukkannya, diceknya saldo, cek saldo. Saudara-saudaraku, dia hampir terbang ke langit. Kenapa? Miliaran angka yang tertera di layar monitor. Gemetar dia, lihat kiri nggak ada orang, lihat kanan nggak ada orang, lihat bawah nggak ada orang, lihat belakang nggak ada orang, lihat atas ada bos kita di atas. Dia cancel, keluar lagi kartunya, pucat mukanya. Lalu dia masukkan lagi yang kedua, tek, keluar 300.000. Nah itu dia uang dia. Coba itu. Bayangkan kalau kita dapat kesempatan gitu, langsung kita bilang, aha, ini berkat Tuhan. Dan menurut, setelah dia tanya-tanya ke orang bank, dia ambil uang bisa. Ketika angka itu muncul dia ambil, dan itu bukan kesalahan dia tapi error. Nggak tahu kenapa error, mungkin Tuhan sedang berperkara dengan dia. Lalu kemudian dia ambil uang itu 100.000, dia kantongin karena dia butuh 100.000. Keluar dari box itu, mukanya pucat kayak mayat hidup. Karena apa? Dia baru bergumul luar biasa. Kenapa? Hatinya dijaga untuk Tuhan, jadi terpancar kehidupan. Betul ya? Seorang teman, ini simpel. Seorang teman keluar dari parkiran. Waktu dia masuk error, dia rupanya parkirnya sudah pakai kartu parkir gitu ya, kartu parkir. Lalu kemudian karena satpam yang mengizinkan dia masuk, jadi dia nggak pencet yang manual. Karena dia pakai kartunya aja, dan si satpam pun tidak menyarankan, kan gitu ya, tidak menyarankan. Akhirnya dia setelah satpam masuk, dia juga berdebat di debatnya. Nanti bagaimana saya keluar? Masuk aja Pak katanya. Lalu teman ini masuk. Lalu kemudian tiba waktunya untuk pulang, dia masuk, dia kasih ke itu, kan tidak tercatat kendaraan dia dan parkir dia tidak tercatat. Lalu kemudian si penjaganya bilang, Pak sebentar saya telepon. Pertama dia tanya, Bapak kok bisa masuk? Tadi pagi satpam yang mengizinkan saya masuk. Oh ya kalau gitu saya telepon atasan saya katanya. Dia telepon atasannya, lalu atasannya bilang dalam telepon itu akhirnya,
Singkat ceritanya itu dihitung manual coba. Nah ketika hitung manual, si penjaganya nanya sama dia gitu ya, Bapak jam berapa masuk? Nah menurut sang teman itu, dia udah nggak bisa menyebutkan jam yang bohong gitu ya. Kalau dia bilang, dia kan sekitar pulang jam 5 atau jam berapa. Kalau dia bilang jam 4 saya masuk, bisa nggak? Bisa. Tapi dia nggak bisa katanya. Ketika dia mau mengucapkan tuh, hatinya nggak keluar kata-kata itu. Walaupun menurut dia, itu pun aku masih kurang jujur katanya. Kenapa? Aku sekitar, waktu aku lihat jam itu sekitar 10 lewat gitu ya. 10 lewat berapa. Tetapi sama si, waktu ditanya gitu, jam berapa mau masuk? Dia bilang setengah 11. Itu pun dia masih kurang nyaman. Mungkin saya masih bohong 15 menit. Saya terhanyak juga saudaraku. Iya ya. Nah kalau kita kan sekarang masih lancar-lancar aja bohong kan. Karena kita anggap itu bukan dosa. Itu kita anggap rezeki. Kan ngeri saudaraku. Padahal Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sempurna, yang kudus, yang tidak ada 0,000 cacat celah di dalamnya. Dia bersih 100%. Yang tidak mentolerir kecacatan celah itu, berapapun kecilnya, berapapun milinya. Saudara-saudaraku, ketika saya celupkan sesuatu ke dalam racun, lalu saya keringkan, saya masukkan ke gelas, lalu saya kasih 1 juta kepada siapa yang berani minum ini. Ada yang mau berani minum itu? Kalau orang yang normal nggak berani. Saya Pak berani, kenapa? Ada kebutuhan, utangku banyak, mau bayar utang, mati nggak apa-apa lah, malah syukur. Lain lah kasus ini, dia lain. Kita sedang cerita normal. Kenapa? Racun adalah racun, dosa adalah dosa. Nggak bisa ditawar, nggak bisa dikecilkan kapasitasnya. Makanya dosa bukan soal kualitas, bukan kuantiti, bukan besar kecilnya. Dosa bicara soal kualitas. Bayangkan cuma segigit buah, segigit doang, kerau. Tapi itu cukup membuat manusia diusir dari hadapan Allah. 1 buah bagi 2, itu pun nggak habis. Kerau. Dosa bukan bicara kuantiti. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa bicara kualitas.